Mungkin bisa dimulai sekarang ya. Nah, Ya, hari ini Pak. kita belajar TPS kuantitatif ya. Kemarin-kemarin kan kita belajar matematika, sekarang kita belajar TPS kuantitatifnya. Oke, mungkin saya langsung saksi nanti ya biar cepatnya. Sebentar. Oke. Udah kelihatan belum Kak saksinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, udah ya. Oke. Materi yang pertama saya buat pola bilangan juga yang paling sering keluar ya. Bentar. Saya cropin dulu untuk soal-soalnya. Nah, untuk pola bilangan ini di tahun 2019 itu keluar ya. Tahun 2020 juga pernah keluar. Di tahun 2020 kemarin itu juga keluar ya. Nah, jadi soalnya itu keluar terus. Bentar saya potong dulu soalnya. Ya. Nah, misal untuk kalau seperti kayak gini ya. Ini materi tentang pola bilangan. Nah, untuk pola bilangan ini tinggal fokusnya ke polanya aja ya. Nih, ada pola di sini. Ini polanya nih. Apa? Bulat terus ada titik tengahnya tuh. Nah, ini juga sama. Terus ada titiknya satu. Nah, untuk caranya nanti kerjain dulu ya. Ada kurungnya ya. Cara ngerjain pola bilangan yang kayak gini tuh, kerjain yang ada kurungnya. Kerjain yang ada kurungnya terlebih dahulu. Tanda kurung ya. Jadi ada tanda kurungnya berapa? 2 sama 1 ya. 2 sama 1. Ini polanya. Nah, berarti yang depan itu namanya A, yang belakang namanya B. Nah, berarti polanya apa? 4 dikurang. B-nya berapa? B-nya 1 ditambah 4. Masukin nilai A-nya. A-nya itu 2. Berarti 4 dikurang 5 kali 2. 4 dikurang 10 hasilnya nanti min 6. Nah, berarti yang belakang udah ketemu ya, min 6 ya. Sini berarti masukkan aja dari awal. 4 belas titik kurung 12 titik 1 sama dengan atau di bawahnya aja ya. Nah, ini kan 4 detik. Nah, yang ini tadi kan udah dihitung ya, hasilnya berapa? 6. Udah tinggal masukkan aja ke sini. Berarti 4 detik min 6 ya. Ini bukan 6 tapi min 6. Nah, nanti sama kayak tadi lagi. Oke, udah ada yang jawab ya, yang C katanya. Ini A, ini B-nya. Jadi tinggal masukin polanya 4 dikurang B-nya berapa? B-nya itu min 6 plus 4 ya. Dikalikan A-nya itu 4. Ini berarti 4 dikurang min 2 kali 4. Berarti hasilnya nanti 4 ditambah 8. Yang C ya, 12. Ya, benar yang C. Tadi yang jawab siapa? Ini ya, Aditya ya, Aditya Pangeran Samudra. Mungkin untuk soal nomor 1 ini bisa dipahami dulu ya, sebentar ya.
Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, saya lanjutin ke soal berikutnya ya. Nomor 2 ini masih sama, cuma dia bentuknya itu ada yang negatif. Saya bahas juga barangkali buat referensinya. Nah, ini ada min satunya, tapi dia negatif. Nanti gimana? Coba. Nomor 2 masih sama polanya. Nah, di sini kan ada pola ya. A, pola B. Nah, polanya itu ini. Saya tulis di bawahnya aja biar jelas. A, titik bulat, bulat titik sama dengan B dikalikan B plus A, C kurang sama 1. Ini polanya. Yang perlu diingat itu ininya ya. Nah, berarti nanti ini kan kerjaan yang kurungnya 2. Berarti kerjaan yang 3 bulat titik yang 1. Ini itu A, ini itu B ya. Ini A, ini B-nya. Yaudah tinggal masukin, berarti rumusnya apa? B, berarti minus 1 dikalikan minus 1 plus A-nya itu 3 dikurang minus 1. Nah, nanti hasilnya minus 1 plus 2 kurang min 1 ya. Jadi hasilnya nanti min 2 min 1 sama dengan min 3. Ketika ini udah dapat, berarti nanti dijabarin lagi nih ke bawahnya. Ini kan udah dapat nih. Nah, nanti kita jabarin semua. Polanya kan 2, pola 3, pola minus 1 ya. Nah, yang ini kan tadi kan udah ada ya. Yang belakang ya. Yang belakang itu nilainya min 3. Berarti masukin pola lagi. Berarti B-nya min 3, min 3 plus 2 dikurang 1. Nanti hasilnya berapa? Min 3, min 1 ya. Berarti 3, min 1. Hasilnya nanti 2 ya. Masih gampang ya. 2 itu yang D. Oke. Keaditnya benar terus ya. Oke, mungkin sampai sini belum ada kendala ya. Ini soal tahun 2019 ya tipenya ya. Nah, kalau misal tahun 2020 gimana tipenya? Cropin sebentar ya. Sebentar. Sambil dipahami juga ya. Oke, mungkin belum ada kendala yang masih sama ya. Nah, untuk tahun 2020, polanya itu kayak gini. Ini cuma satu kali aja ya prosesnya ya. Kalau nanti kan 2 kali, ini 1 kali. Ini nomor 3 berarti. Nah, untuk nomor 3, polanya tuh A, B, C, D ya. Ini ada P-nya. P itu ya untuk tanda doang. Ini dia yang dicari. Ini saya tulis ulang ya polanya ya, biar kelihatan. Ketika ada P, A, bintang B, bintang C, bintang D, nanti polanya itu A minus D plus 2B plus C. Ini polanya. Perlu dilingkarin dulu di kotak misalnya. Nah, di soal apa? P, min 3, bintang, min 2, bintang, ke 1, bintang, 4 ya. Nah, yang jadi A, B, C, D itu mana? Ini A, ini B, ini C, ini D. Nanti polanya gimana? A minus D, A-nya itu 3, minus D-nya itu berarti 4 ya, plus 2, plus 2 kalikan B-nya itu min 2, ditambah sama C, C-nya 1. Jadinya berarti berapa nih? Ini min 1 ya depan ya, ini berarti min 4 plus 1, hasilnya nanti min 4 ya. Min 4 itu yang C. Oke, kalau misalnya ada yang masih bingung, tanya nanti ya. Bisa on mic atau bisa juga ditulis kolom chat. Oke, mungkin bisa dipahami sebentar.
Oke, kalau misalnya ada kendala, saya lanjut ya ke selanjutnya. Sekarang ke tipe berikutnya. Nah, tipe berikutnya nih ya, nomor 4. Nomor 4 itu soalnya gini, dia pakainya pagar semua ya. Kalau misal pakai pagar semua ya udah, ini berarti dia polanya. Polanya itu kan sorry, sebentar. Ini belum nyala nih, kayaknya ada gangguan. Oke, sorry sebentar, saya ganti baterai dulu ya. Nah, coba mungkin bisa dicoba dulu ya, sambil saya ganti baterai. Oke, mungkin bisa dicoba sebentar. Udah ada yang jawab ya, yang B katanya. Bener nggak tuh yang B? Ya udah pada jawab yang B ya. Nah, kemungkinan jawabannya yang B ya. Nah, sebenarnya kalau ada soal gini, pakai lama-lama juga bisa ya. Ini kan 3, ya, taruh lagi nih. 3 agar, sorry, kadang gangguan nih kan. Sebentar, min 1, oke sebentar ya. Oke, mungkin udah lancar ya sekarang ya. Nah, di sini kan polanya X, terus bintang, Y, sorry, bukan bintang ya, pagar ya, Z. Polanya tuh X dikuadratin, dikurang Y dibagi sama Z. Nah, di sini kita punya 3 pagar minus 6, terus pagar 3 ya. Ya, yang 3 ya. Oke. Nah, berarti di sini gimana? Ya udah, ini X, ini Y, ini Z ya. Berarti 3 dikuadratin, dikurang Y-nya itu kan minus 6. Dibagi sama Z-nya. Z-nya itu 3. Ini berarti ada 9. Ini dibagi dulu dia. Kalau misalnya dibagi hasilnya nanti min 2. Y-nya berarti nanti yang dia 11 ya. Tadi pada jawab apa? Yang B. Oh, yang B. Kenapa yang B? Ayo, kenapa yang B? Bukannya 11 ya? Yang B ya. Oh ya, tadi Anissa sama Aditya itu gimana? Oh, typo ya. Ya udah, berarti udah tahu caranya ya. Oke. Mungkin yang lain bisa dipahami dulu sebentar.
Oke, ini soal berikutnya ya. Ini tipe tahun 2021 kayak gini. Nomor 5. Nah, ini ada P sama Q ya. P-nya nanti yang dihitung, Q-nya udah dapat. Nah, di sini ada pola juga. Nah, untuk nilai P-nya itu sama dengan berapa? 6 bintang 2 agar 7. Untuk nilai Q-nya berapa? Nilai Q-nya itu 40. 3 nanti dibandingin. Dia tuh sama atau lebih besar atau lebih dari. Yang ini untuk P, ini untuk Q, ini untuk R. Jadi P pangkat Q berarti 6 pangkat 2 ya, ditambah sama 7. Hasilnya 36 ditambah sama 7, 43 ya. Karena dia sama, berarti nanti jawabannya nanti yang mana? Yang C. Yang C. Oke. Oke, kalau bilang udah pada bisa berarti nanti lanjutin ke soal berikutnya ya. Mungkin yang ini bisa dipahami dulu sebentar. Oke, ada yang minta next ya. Oke, materi berikutnya yang sering keluar itu ada matrik ya. Matrik di tahun 2020 dia keluar, tahun 2021 kemarin dia keluar. Ntar saya copy dulu untuk soalnya. Untuk materi saya yakin kalian udah pada bisa ya, karena ini bukan matematika, ini cuma TPS. Nah, ini soalnya. Ini dia tentang matriks. Matriks similar biasanya, iya, benar. Matriks similar itu yang sering keluar ya. Oke, sebentar ya untuk banyak kadang error miske. Sebentar ya. Oke, mungkin saya ganti yang lain dulu ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya coba ya. Kadang banyak error sendiri tuh. Nah, ini materi-materi ya. Ini materi singular yang tadi dibilang tak hilang ya. Nah, matriks singular itu dia determinannya itu sama dengan 0. Jadi determinan matriks tersebut itu sama dengan 0. Misal saya punya matriks A. Matriks A-nya itu nanti A, B, C, D. Nanti determinannya dia sama dengan 0. Determinan matriks A sama dengan 0. Ini untuk matriks singular. Oke. Nah, langkah selanjutnya gimana? Ini ada X plus 4. Nah, itu gimana kira-kira? Ya udah, tinggal jabarin. Determinan caranya gimana? Saya akan bahas determinan dulu. Determinan itu bisa ditulis dat A atau bisa tulis kayak gini, kayak mutlak. Ini bacanya determinan sama aja. Nah, nanti untuk rumusnya A kalikan B min B kalikan C. Nah, berarti ini A, ini B, ini C, ini D-nya. Berarti determinan dari matriks A tersebut sama dengan
sama dengan 0 ya. Jadi nanti A kalikan D, A-nya itu X, terus D-nya itu X 4, dikurang B min C ya. Ini sama 5, X sama dengan 0. Ini tinggal kali biasa, X kali X berarti X kuadrat ya. Terus X kali 4 berarti 4X, ini berarti 5 sama dengan 0. Nah nanti ini yang ditanya apa? Hasil kali, ini ada dua cara. Bisa pakai cara pemfaktoran ya yang pertama ya. Berarti pemfaktoran gimana? Tinggal faktorin aja. X minus berapa? Kalau misalnya kali hasilnya 5, kalau misalnya dia dijumlah hasilnya plus 4. X plus 5 sama X min 1 sama dengan 0. Jadi nanti ini X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 1 ya. Yang nilainya apa? Hasil kali. Karena dia hasil kali berarti X1 kali X2. X1 yang mana terserah bebasnya. Karena nggak ada syarat di sini. Jadi nanti min 5 kalikan satu hasilnya nanti min 5 itu. Oke. Kalau rumusnya gimana? Rumusnya dibahas di sini. Tadi kan udah sampai sini ya, X kuadrat plus 4X minus 5 sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan kuadrat kalau misal kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nanti X1 dikali X2 ya, ini kan hasil kali. Nanti rumusnya C per A, ini nggak ada minnya kali. Nah, ketika dia dijumlah X1 plus X2, nanti rumusnya min B per A. Nah, untuk kali ini berarti yang terjadi apa? Hasil kali. Kali itu berarti apa? X1 kali X2. Rumusnya apa? C per A. Nanti hasilnya min 5 per 1. Hasilnya min 5. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami dulu. Bentar. Oke, ada yang minta aritmatika sosial nih. Oke, mungkin nanti ini dibahas dulu ya. Bahas tahun 2020 sama 21 nih. Nanti ke aritmatika sosial mungkin. Iya, kalau aritmatika sosial kemungkinan keluar ya. Tapi untuk soal-soalnya beda-beda. Apalagi yang deret-deret itu pasti keluar. Oke, mungkin dilanjut aja ya, karena ini udah pada paham mungkin. Nah, soal berikutnya ini masih sama. Ini diketahui determinan P sama dengan 0. Nanti yang dicari bukan nilai X-nya, tapi dia nilai itu ya, 3X minus 1. Jangan sampai ketipu di sini. Nomor 7 ya. Nah, untuk nomor 7 ini ada belajar ya tadi ya. Berarti P ini 2X6, 2, 3. P sama dengan 0. Rumusnya apa? A kalikan B, terus dikurang dikalikan C. Kurang dikalikan C. Sorry. Kok nggak mau nyala dia?
Oke, sebentar ya. Ada yang jawab apa tuh tadi? Ada yang jawab dia hasilnya berapa? 5 ya. Kalau kayak gini mungkin bisa dipakai awal-awalan doang ya. Nanti ketemu dengan X-nya, nanti dimasukin ke 3X minus satunya nanti berapa ketemu. Oke, udah bisa lagi ya ini. Nah, ini tinggal dikali aja, berarti 2 kali 6 ya, sama dengan 0. Jadi 6X minus 12 sama dengan 0. 6X sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya ada sama dengan 2, maka yang dicari apa? 3X min 1. Berarti nanti 3 kalikan 2 min 1 ya. Jadinya nanti 6 min 1 berarti 5. 5 itu yang D. Oke. Oke, mungkin bisa di. Nanti kita lanjut ke soal tahun 2021-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada perkalian matriksnya, determinannya. Nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini dia ada sifat matriks ya, determinan matriks. Karena ini TPS, saya bahas ringkas saja ya. Kalau misal punya matriks A kalikan B, ini untuk determinannya nanti dia bisa dipisah. A sendiri, terus B-nya sendiri. Terus kalau misal saya punya A pangkat N, nanti dia bisa keluar. A-nya sendirian, terus A-nya dia keluar. Kalau misal saya punya A inverse, nanti dia bisa bawah. Oke, itu jika udah bisa untuk menjawab soal ini ya. Ini yang dipakai cuma ini doang. Nah, di soal apa? Dia AB sama dengan 9. Kita udah punya A-nya sama dengan berapa determinan A-nya? Berarti A kalikan D, A-nya itu 1, dikalikan min, kali ya, dikalikan min X ya, di situ ya. Oke, sebentar. Atau habis ini pakai share whiteboard aja ya. Saya gantikan aja di sini. Soalnya ini gangguan terus. Kadang bisa, kadang nggak bisa dia. Dikurang sama 2 kalikan min 1. Hasilnya berarti ini berapa? Ini tidak ke bawah bisa. Oke, saya ganti whiteboard aja ya. Kayaknya udah nggak nyala. Oke, sebentar.
Oke, udah connect. Saya latihan sini dulu sebentar, nanti untuk berikutnya pakai dashboard aja ya. Nah, untuk soal ini gampang ya, pakai perkalian determinan aja. Ini berarti dia langsung ketemu ya. Berapa nih? 1 kalikan min X dikurang 2 kalikan min 1. Nanti hasilnya gimana? Ini min X. Ini berarti plus 2. Ini untuk yang pertamanya dia. Nah, berarti untuk A-nya udah ketemu determinan A-nya. Nah, untuk determinan B-nya saya taruh di sini. Determinan B-nya sama dengan berapa? Untuk matrik B-nya bisa saya tulisin min 1, min 3, X, 6. Nah, untuk determinan B, berarti min 1 kalikan 6 dikurang min 3 kalikan X. Hasilnya berarti nanti min 6 plus 3X. Ya udah berarti dikalikan aja. Berarti min X plus 2 dikalikan sama min 6 plus 3X. Oke, udah sama ya. Sama dengan 9. Oke, lanjut ke bawah. Kalau saya scroll hilang ya. Oke. Nah, ini berarti tinggal kali-kaliin aja. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Berarti nanti min X kalikan min 6 berarti hasilnya 6X ya. Min X kalikan 3X berarti nanti hasilnya min 3X dikuadratkan. 2 kalikan min 6 berarti min 12. Terus 2 kalikan 3X berarti hasilnya nanti plus 6X. Terus dikurang sama 9 ya. Dia pindah ruang sama dengan 0. Hasilnya berarti min 3X kuadrat plus 12X. Ini berarti negatif 2, 1 sama dengan 0. Yang dicari apa? X1 plus X2. Sebenarnya ini nggak ada opsinya kayaknya. Nah, untuk X1 plus X2 rumusnya apa? Min B per A. Masukin min B-nya berapa? B-nya itu di situ 12 ya. Berarti min 12 per A-nya masukin aja. A-nya di sini berapa? A-nya itu min 3 ya. B-nya positif 12. Sorry. Ini berarti min 3. Hasilnya nanti 4 ya. Ini ada di opsi emang ini. Yang 4 sih. Udah bener kok. Oke, habis ini kita pindah ke whiteboard aja ya. Dapat Terus min Singgi 21 kenapa raise hand? Singgi raise hand-nya kenapa, mau bertanya atau gimana Singgi? Tadi Gilang mau tanya apa ya Gilang? Oke, nomor 8 mungkin bisa dipahami dulu, habis itu kita lanjut ke whiteboard aja ya, karena kayaknya lagi depan. Kadang bisa, kadang nggak bisa nih. Ada yang bertanya ya? Atau gimana? Tapi bentuk min 3x plus 12
Minus 21 nggak bisa difaktorkan. Ya nggak apa-apa, nanti pakai cara itu. Bisa. Yang X1 plus X2. Min 21 dari mana ya? Min 21 dari min 12. Min 9. Karena pindah ruas. Oke. Kalau udah berarti pindah ke whiteboard ya. Ya, mungkin pindah ke papan tulis ya. Soal matriks berikutnya yang sering keluar itu yang tahun 21 ya. Dia bentuknya itu kayak penyebaran matriks gitu. Nah, saya tulisin aja soalnya, karena di whiteboard itu nggak bisa dipipa soalnya. Nomor berapa? Nomor 9 ya. Nah, untuk nomor 9 soalnya kayak gini. Ini lanjutan yang tadi ya. 2x plus 1, terus ininya 4, jadinya 2, ininya y min 3 ya. Plus, ini 3, ini min 8, ini 6, terus 10 ya. Terus sama dengan 2 dikalikan sama 4 minus 3, 5 sama 6. Nah, langkah selanjutnya gimana? Tinggal dijumlah aja ya, berarti 2x plus 1 ditambah sama 3, hasilnya nanti berarti 2x plus 4. Tinggal tambah 1 tambah 3 berarti 4. Terus 2 ditambah sama min ini ya, berarti min 6, ini berarti 10, ini berarti y plus 7 ya, sama dengan ini berarti 8, ini minus 6 dikali aja, berarti ini 10, ini berarti 12. Nah, nanti hasilnya gimana? Ya udah, tinggal disamakan aja. Nah, yang ini kan udah sama nih. 10 udah sama-sama yang 10. Min 6 udah sama kayak min 6. Nah, nanti ini pasti dia akan sama dengan yang ini. Dan yang ini akan sama dengan yang ini. Nah, nanti hasilnya berapa? Berarti 2x plus 4 akan sama dengan 8. Oh ya, untuk yang ditanya belum ini ya. Yang ditanya itu nilai x dikalikan y. Ini berarti 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 2 ya. Untuk nilai y-nya berarti berapa? Untuk nilainya berarti y plus 7 sama dengan 10. Y sama dengan 3 ya untuk nilainya. Ini y. Y-nya udah ketemu 3, x-nya udah ketemu 2. Nah, yang dicari apa? Maka nilai x kalikan y, x-nya itu 2, dan y-nya itu 3. Hasilnya nanti kan 6 ya. Kak, itu kayaknya sama dengan 12 deh harusnya. Oh iya, sama 12 ya ini ya. Yang di sininya ya. Oh iya. Kita lihatnya di sini. Oke, makasih ini correct. Ini sama 12. Berarti nanti yang diganti ininya sama ininya. Ininya berarti nanti 5 ya, ini. Ininya berarti nanti 10. Oke. Ya, ada 10 jawabannya. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar.
Oke, kalau udah paham berarti lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya itu masih sama tipe yang 21 ya ini. Nomor 10. Misal saya punya 2 min 4 2 P ini dikali dia min 1 2 1 4 terus ditambah sama 4 1 min 1 3 ya. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan min 2 minus 11 0 sama 19. Ini soalnya kayak gini ya. Nanti yang ditanya maka 2/3 P plus 8 itu sama dengan berapa? Ini ya. Ya udah, berarti untuk kali ini tinggal jabarin biasa ya untuk perkalian. Untuk perkalian berarti ini lurus, ini ke bawah ya. Selalu untuk perkalian itu kayak gini. Yang depan itu lurus, yang kiri itu ya dia ke bawah. Nah, untuk perkalian itu gimana? Untuk atas kiri ya. Nanti letaknya atas kiri. Ini kan atas sama kiri. 2 kali min 1 berarti min 2. Min 4 plus 1 kali 1 berarti hasilnya min 4. Dan seterusnya ya, kayak gitu jabarannya. Jadi ini 4 ya. Min 16. Terus ini min 2 ya. Ini berarti plus P. Terus ini berarti min 4 ya. Masih sama yang 4 ya. 4 ini berarti plus 4P. Ditambah sama, masih sama di sini. 4, 1, min 1, 3. Oke, ini min 2, min 11, 0, 19. Nah, berarti di sini berapa? Min 6 ditambah 4. Langsung aja ya. Atau dijabarin dulu juga nggak apa sih. Ini min 6, min, atau nulisnya biar enak, P min 2 ya. Dibalik. Ini berarti min berapa tuh? Min 12 ya. Min 12, ini berarti 4P plus 4 ditambah sama 4, 1, min 1 sama 3. Oke. Sama dengan min 2, min 11, 0 sama 19. Nah, langkah selanjutnya tinggal jumlahin biasa. Berarti hasilnya berapa nih? Min 6 tambah 4, hasilnya nanti 2. Min 12 tambah 1, hasilnya berarti min 11. P minus 2 ditambah minus 1, hasilnya P minus 3. 4P plus 4 plus 3, hasilnya berarti 4P plus 7. Sama dengan berapa nih? Masih sama ya, min 2, min 11, 0, 19. Nah, langkah selanjutnya berarti ini min 2 ya, bukan 2 ya. Ini udah sama kayak yang di sini. Ini udah sama kayak yang di sini. Nanti yang ini pasti akan sama di sini, atau yang ini akan sama dengan di sini. Nanti untuk hasil dia sama aja kok, nggak beda. Nah, berarti hasilnya sebelah sini ya. Saya kotak sendiri. Berarti nanti P minus 3 sama dengan 0. Yang gampang aja. Maka P-nya sama dengan 3. Yang dicari apa? 2/3 P plus 8. Berarti nanti 2/3, ini 3 ya, dikalikan sama 3 plus 8. Hasilnya berarti cara-cara 10. Gitu. Oke, mungkin bisa dipahami dulu ya sebentar ya untuk soal nomor 10 ini.
Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya lanjutin ke soal berikutnya ya. Untuk soal nomor 11, saya punya soal ini. Nah, untuk soalnya itu kayak ini. Yang depan dia masih perkalian ya, tapi untuk yang ditanya itu yang belakang. Ini kayaknya lebih simpel dari yang tadi. Buat referensi aja. Kalau misalnya dia pengurangan itu nanti gimana? Ini 3, ini 1. Dikalikan sama 2x. Ini 0, ini 6. Negatif 4, 2, 1, 3. Kan sama dengan berapa? 0, 6, 5, 6 ya. Nah, caranya sama kan dia ya. Ini misalin depan itu untuk lurus, yang belakang itu untuk ke bawah. Nanti caranya 2 kalikan 2 berarti 4 ya. Mungkin bisa langsung ya, karena tadi udah belajar ya. 2 kali 2 berarti 4, ditambah 1 kali 0 berarti 0, berarti 4 ya. 2 kalikan x berarti 2x, terus 1 kali 6 berarti 6. 2 kali 0 berarti 6, 1 kali 0 berarti 0, berarti 6 ya. 3 kalikan x berarti 3x, terus 1 kali 6 berarti 6 ya, masih sama ya. Dikurang 4, 2, 1, 3, sama dengan masih sama di sini 0, 6, 5, 6. Nah, dia tinggal dikurang aja di sini, gampang ya. Berarti 0, ini berarti 2x minus berapa tuh? Minus, masih positif ya, positif 4 ya. Ini 5, jadi berarti nanti 3x plus 3 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0, 6, 6, 5. Nah, di sini dia udah sama. Ini 0, ini 0. Dia udah sama tuh. Ini 5, ini 5. Nanti pakai salah satu aja. Mau pakai yang atas, mau yang bawah terserah. Nah, untuk yang bawah, berarti ini berapa? Ini 3x plus 3 sama dengan 6. Maka 3x sama dengan 3 ya, pindah ruas. X-nya sama dengan 1. Oh, yang ditanya belum ada ya. Yang ditanya itu ini. Maka 2x kuadrat minus 3 itu sama dengan berapa? Ini ada yang mau kontrol siapa ya? Kelas IPA. Kelas IPA siapa? Saya lihat ini. Ini berarti nanti 2, 1 kuadratin minus 3. Hasilnya nanti 2 dikurang 3. Hasilnya nanti min 1. Oke, untuk soal nomor ini mungkin bisa dibahami dulu sebentar ya.
Oke, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, saya lanjutin ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Nah, untuk materi sudah dibahas ya ini ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas dari matematika. Ini juga biasanya dia sering keluar nih untuk dari matematika. Nah, untuk dari matematika, untuk poin pertama ya. Atau materi dulu, karena ini ada materinya. Matematika. Nah, untuk dari matematika, ini ada rumusnya sedikit ya. Misal UN ya, yang familiar, rumusnya apa? A tambah N-1 kalikan B. Untuk SN rumusnya apa? N per 2, sorry bukan S. N per 2, 2A plus N-1 kalikan B. Ada juga yang rumus ini. SN itu N per 2, A plus, ini kan sama aja kayak, kalau misalnya bisa sama aja kayak UN. Nah, itu untuk rumusnya. Nah, misal saya kasih gambaran sedikit ya. Misal saya punya 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Misal saya mau nanya U8 sama U10. Itu dia berapa sih? Karena ini kan gampang ya, masih gampang ya. U8 berarti nanti caranya gimana? U8 sama dengan A plus, berarti 8 min 1 ya, karena A-nya 8. Kalikan B. Nah, A sama B-nya ini berapa? Nah, itu yang depan ya, ini untuk A. Ini untuk bedanya itu caranya U2 dikurang U1. Berarti 8 minus 5 sama dengan 3. Berarti nanti A-nya itu berapa? A-nya 5 tambah 7 dikalikan sama berapa tuh bedanya? 3. Berarti 5 tambah 21 hasilnya nanti 26. Untuk S berapa? S10 ya. Berarti N per 2. Bukan N lagi ya, tapi 10. 10 per 2 masukin rumus saja langsung. 2 kali A-nya berapa? A-nya 5. Ditambah N-nya itu 10 dikurang 1 kalikan bedanya itu 3. Hasilnya berarti nanti 5. Ini berarti 10 plus 9 ya. Kalikan 7. Hasilnya berarti nanti 5. Ini berarti 10 plus 2, 7. Hasilnya nanti berarti 5 dikalikan sama 37. Hasilnya berapa nih? 5 kali 27 hasilnya belakangnya 5 ya. Ini sama 35 berarti 18. 5. 185 itu yang mana? Tidak ada opsinya ya, karena ini buat contoh doang. Nah, kalau misal ini udah ya, mungkin bisa dibahas dulu. Nanti untuk tipenya juga lumayan sama. Oke, sebentar saya share ininya dulu ya, whiteboard-nya.
biar bisa diakses nanti. Ya udah ya. Oke, dipahami dulu sebentar. Nanti coba lanjutin ke OneNote lagi ya. Mungkin udah bisa nih udah lancar. Oke, kita coba balik ke OneNote-nya ya. Siapa tahu udah bisa nonton ya. Oke, mungkin sebelah sini aja ya. Karena enakan di OneNote ya, bisa copy paste soalnya biar aman. Nah, untuk soal yang pertama, ini bentuknya kayak gini. Sebentar, saya copy dulu soalnya. Oke. Oke, udah kelihatan ya ini ya soalnya. Nah, untuk soal yang ini, itu gimana caranya? Ini bukan aritmatika biasa, tapi ini ada sebuah polanya di sini. Ini ada polanya, saya tinggal ambil aja. UN plus 2 ya, sama dengan berapa? 3 UN plus 1 ya, dikurang sama berapa? UN. Nah, nanti kira-kira dia mau nyari apa? Dia tuh mau nyari U4 sama U2. U2-nya udah ada ya di sini ya. U1-nya tuh min 2, dan U2-nya tuh 1. Berarti kita cuma nyari U4-nya doang. Nah, kira-kira dia biar muncul U1 sama U2, kira-kira N-nya ganti berapa? Dia biar muncul N-nya sama dengan 1 sama N-nya 2. Ya udah, kita masukin N sama 1. Yang paling kecil aja coba. Berarti U, N-nya berarti 1 plus 2 sama dengan 3 U, berarti ini 1 plus 1 dikurang U1 ya. Berarti U3 sama dengan 3 kalikan U2 ya, min U1. Berarti U3-nya, ya udah 3. Ini berarti 3, U2-nya masukin ya, min 2, dikurang U1-nya itu 1. U3 sama dengan berapa? Min 6, min 1. Nanti U3-nya ketemu nih. U3-nya min 7. Ternyata kita nggak bisa langsung ketemu U4 ya. Kita harus ada stepnya dulu. Ini yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita udah punya U3 sekarang. Nah, langkah selanjutnya N-nya ganti berapa? N-nya ganti 2 ya, naik 1. Berarti U2 plus 2 sama dengan 3 U2 plus 1 dikurang U2 ya. Berarti ini U4. Ini berarti 3 U3 ya. Dikurang U2. Berarti 3, U3-nya itu min 7. Min, ini kayaknya kebalik. Ini kayak kebalik. U2-nya ini ya. Ternyata itu kebalik nih. U2-nya itu yang 1 dan U1-nya itu yang min 2. Hasilnya nanti ini 3 minus terusnya hasilnya positif, berarti U3-nya 5 ya. U3-nya 5. Karena di sini hasilnya positif semua. U2-nya itu 1. Ini berarti 15 dikurang 1. Hasilnya nanti 14. Ternyata U4-nya udah ketemu, U2-nya udah ketemu. Ya udah, langsung aja ke soalnya. Maka U4 dikurang U2 sama dengan berapa? U4-nya itu 14, U2-nya itu 1. Ini berarti nanti 13.
13 opsinya yang mana? Yang A ya. Oke, udah paham ya. Oke, mungkin yang lain bisa dipahami dulu. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, nanti saya masih tipe yang sama ya, karena ini butuh pemahaman. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut ke soal berikutnya? Oke, kalau misalnya ada berarti lanjut ya. Nah, oke. Nah, soal berikutnya nih ya. U2-nya udah ada, yang cari U3. Satu kali doang nih prosesnya. Karena dia U3 bukan U4. Polanya itu apa? Polanya ini ya. Polanya itu nih. Kira-kira N-nya ganti berapa? N-nya pasti ganti yang kecil. 1. Berarti A 1 plus 1 sama dengan A 1 plus 2 dikurang 3 A1 ya. Berarti A2 ini A3 dikurang 3A. Untuk masukin A1-nya itu berapa? A1-nya 4, A2-nya 6. Berarti nanti A2-nya itu 6, ini A3 dikurang 3 kali A1-nya 4. Berarti 6, ini A3 ya, dikurang 12. Maka A3-nya sama dengan 18. A3-nya udah ketemu, A2-nya juga udah ada. Berarti yang dicari apa? Maka A2 ditambah A3 sama dengan A2-nya berapa? 6 tambah 18 sama dengan 24. Itu. Oke, ada chat ya. Yang ya, oke, udah benar ya. Lanjut ya. Ya, dipahami dulu ya sebentar ya. Justru kita lanjut ke tipe yang lumayan beda. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut ke soal berikutnya? Tidak ada ya. Oke, kalau misal tidak ada berarti lanjut ya. Sudah belum? Sudah.
Ada yang chat. Oke, lanjut Kak. Nah, soal berikutnya ini ya, tipe yang kayak gini ya. Ini juga kayak pernah keluar di matematika juga ya waktu itu ya. Di matematika di TPS juga ada juga yang kayak gini tipenya. Nah, U2 ya di sini. U2-nya sama dengan berapa? U2-nya nggak tahu berapa, U4-nya juga nggak tahu berapa ya di sini ya. Oke, sebentar. Kadang error saja. Oke, sebentar ya, tunggu sebentar. Saya benerin dulu. Oke, mungkin sambil dicoba-coba dulu ya. Sambil saya benerin filenya. Oke, kali ini sebenarnya gampang ya. Tadi kan udah belajar UN. UN rumusnya apa? Saya tulis lagi. A plus N-1 kalikan B. Nah, ini U2. Coba aja kalau misal U4 ya. U4 dulu. U4 berarti A plus N-1 kalikan B. Ini 4 ya, bukan N ya. Ini 4. Berarti A plus 3B ya. Ini kalau misal 4, jadi 3. Kalau misal 2 berarti nanti jadi 1. Ini kan U2 plus U4 plus U6 sama dengan 15. Jadi nanti hasilnya A plus B ya untuk yang U2 tambah U4-nya. Berarti U4-nya apa? A plus 3B ya, berkurang 1. Ditambah lagi tuh sama U6-nya. U6-nya berarti rumusnya apa? A plus dikurang 1 berarti 5B. Berarti 15. Ini berarti nanti 3A ditambah sama berapa tuh? 9 ya. 9B sama dengan 15. Berarti dibagi 3 semua ya. A plus 3B sama dengan 5 ya. Karena dibagi 3. Nah, langkah selanjutnya kita jabarin yang satunya ya. U3 ditambah U5 ditambah U7 sama dengan 27. Rangkanya juga sama persis. Ditambah sama A plus. Ini 2B ya. Saya nggak bisa hapus nih. Dan nanti takutnya error lagi. Ini 2B ya. Saya atur ya. Takutnya nanti tanya malah gangguan. Ini A plus 2B. Ditambah A plus 4B. Ditambah A plus 6B ya. Nah, sama dengan 27. Hasilnya berarti nanti 3A plus 6 tambah 6 ya, 12B sama dengan 27. Bagi 3 juga. Bagi 3 berarti A plus 4B ya, karena bagi 3. Ini berarti 9. Nah, kita punya 2 persamaan. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Caranya gimana? Eliminasi. Tinggal eliminasi biasa. Yang pertama itu yang besar. A plus 4B sama dengan 9. Maka A plus 3B sama dengan 5. Tinggal dikurang biasa, sehingga nanti B-nya sama dengan 4. Kalau misalnya B-nya sama dengan 4, maka A plus 3B sama dengan 5. Berarti nanti A plus 3 kalikan B-nya berapa? B-nya 4 ya. Sama dengan 5. Maka A, ini plus ya. Sorry, nggak bisa hapus. Ini berarti A plus 12 sama dengan 5. Maka A-nya sama dengan min 7 ya, pindah ruas ya. A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu ya. B-nya berapa tadi? B-nya 4 ya. Yang ditanya apa sih di soal? Oh, yang ditanya itu ini ya. Dari A1. Oh, dari yang jawab ya. Equal ya. Oke, bentar. Coba dikoreksi bareng-bareng ya. 620 semua ya. Coba diterima. Ini A2 ditambah sampai A20. Nah, kalau misal ini A plus B kan bisa mati ya nanti ya, kelamaan ya. Nggak boleh ini. Ini sama aja kayak apa? Ini tuh sama aja kayak S20. S20 itu rumusnya ya N per 2. Ini berarti 2A plus apa namanya? N-1 kalikan B. Ini rumus SN ya. Berarti nanti untuk S20, 20 per 2
2 kali A-nya itu, A-nya berapa jadi? Min 7 ya. Tambah N-nya itu 20 min 1, B-nya itu 4. Berarti 10 min 14 plus, kan negatif ya dia ya. Oh ini positif nih, 19 kalikan 4. Oke, 10, ini 14, ini berapa? Nggak bisa apa lagi. Berarti ini 76 ya. Berarti 10 ditambah sama 60, berapa? 62 ya. Pilihnya nanti 620. 620 tadi jawabnya berapa? 620 ya. Oke, udah benar. 620 opsinya yang mana? Yang A. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau barangkali ada yang mau bertanya, juga silakan sebelum dilanjutnya. Nah, soal berikutnya ini ya. Ini tentang aritmatika lagi. Tipe yang 21 ya. Begini. Nah, bedanya dia ketemu 2. Terus S20 dia sama dengan berapa? 24. Jadi intinya berapa? S7 sama dengan berapa? Nah, kita jabarinya yang di sininya, yang S20-nya. S20 dijabarin. Rumusnya tuh gimana? S20 itu nanti rumusnya 20 per 2, ini 2 kalikan A, plus N-1 kalikan bedanya itu 2 ya, berarti S20 itu 24. Nah, 20 dibagi 2 itu 10 ya. Ini berarti 2A, ini berarti N-nya itu 20 juga ya. Ini 20 ya. Berarti 19 kalikan 2. Jadi 24 sama dengan 10. Ini berarti 2A, ini berarti 38 ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya gimana? Ya udah tinggal dikali aja ya. Ini berarti 20A, ini berarti 380. Oh ya, ini kemungkinan bukan 24 ya, tapi 240 ya, karena U20 itu kan banyak tuh. Ini kemungkinan 240 nih. Ini pindahin ke sini berarti 240 dikurang 380 sama dengan 20A. Jadi nanti untuk 20A sama dengan berapa nih? Negatif 140 ya. Berarti A-nya negatif 140 dibagi 2, 20. Maka A-nya ketemu nih. A-nya berapa? Minus 7 ya A-nya ya. Kalau misal A-nya udah ketemu minus 7, nanti kita cari S7-nya. S7 rumusnya gimana? 7 per 2, 2 kalikan A-nya itu minus 7, ditambah sama
7 kurang 1 dikalikan bedanya itu 2. Berarti 7 per 2, ini SM saya tulis di sini. Untuk pemecahan N per 2, 2A plus, biar ingat ya. Nah, itu rumus SM-nya. Ini berarti 14, ini 6, ini 2 ya. 7 per 2, min 14 plus, berapa nih? 12 ya. Berarti 7 per 2, min 2. Sehingga nanti cara-cara ketemu min 7 ya. Min 7 untuk opsinya mana? Yang C. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sebentar. Oke, Jasinta paham ya? Oke, mungkin yang lain bisa dipahami dulu. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tipenya banyak ya untuk aritmatika ya. Mungkin habis ini satu soal lagi, Kak. Soalnya udah mau jam 14.30, Kak. Baik, Kak. Mungkin satu soal lagi ya untuk yang terakhir saya buatin yang beda ya dari tadi ya. Nah, mungkin untuk soal penutupnya saya ke soal yang ini. Nah, soalnya ini ya. Nah, soal yang ini itu gimana? Ini nggak ada opsi ya? Ya, gimana tuh? Saya tulis sedikit ya untuk opsinya ya. Untuk opsi A itu yaitu 1, 2, 3 yang benar. Opsi yang B itu 1 sama 3 doang. Kalau opsi yang C itu 2 dan 4. Kalau yang D itu opsinya berapa? 4 doang. Kalau yang E itu 2, 3, 4. Itu opsinya ya. Nah, kali ini gampang ya. 2, 4, 6, dan bla bla bla. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya berapa? B-nya juga 2 ya. Untuk pernyataan yang pertama soalnya apa? U6 katanya lebih besar daripada 10. Benar nggak? Coba kita cari U6. U6 itu berapa? U6 itu A plus 5B ya, karena berkurang 1. Berarti A-nya berapa? A-nya 2, dan B-nya juga 2 ya. Salah kurung nih, sorry. Harusnya kurungnya yang belakang ya, kalau misalnya ada soal kayak gini ya. Yang diganti itu yang dikasih kurung, biar jelas ya. Nah, berarti 2 tambah sama 10, hasilnya nanti 12. 12 lebih dari 10 nggak? Lebih dari ya, berarti 1 benar ya. Kalau misal harus benar, nomor 3 nggak usah cari. Ini pasti benar ya, nomor 3 pasti. Ini cara cepatnya. Coba aja lihat opsi. 1 sama 3, dia saling berkaitan ya. Ini ada 1, ada 3, ada 1, ada 3. Yang bisa ada nggak? Nggak ada. Jadi 1 sama 3 itu dia saling berkaitan. Jadi ketika 1 benar, 3 pasti benar. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya 1 benar, 3 benar, coba cari 2. Oke, ini yang pernyataan 1, ini pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu hasil kali U7 kali U20, dia sama dengan apa? Bilangan ganjil katanya. Kalau misalnya dibalik ganjil, coba aja bikin U7 itu berapa.
Kalau 7 berarti A plus berapa? A plus 6B ya. Berarti ini 2 ditambah 6 kalikan 2. Hasilnya nanti berarti 2 tambah 8 ya. Sorry, bukan 8, 12. Oke, nggak bisa dihapus ya nih ya. Karena nanti mungkin error lagi kalau bisa dihapus. Yang dua coba dicari ya untuk bilang Ramadan ya. Sekarang nyari U20. U20 berarti A plus 19B. A-nya itu 2 tambah 19 kalikan B-nya 2. 2 tambah 38 ya. Hasilnya nanti berarti 40. Ya, 14 kali 40 ya. Ini kan hasilnya berapa? Hasilnya pasti dia bilangan apa? Genap ya. Karena genap kali genap hasilnya genap ya. Berarti yang nomor 2 salah. Trik cepatnya kalau misalnya 2 salah, tapi 1 benar, 4 pasti salah. Kalau nggak percaya, cek aja. Pasti 4 salah. Jadi opsinya nanti yang 1 sama 3 yang B. Coba aja ya. Kalau nggak percaya berarti dicek yang 4. Tidak ada suku yang memenuhi jumlah tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 berurutan. Ada nggak yang jumlah 2 berurutan? Nggak ada ya. Kebaliknya. Tidak ada suku yang jumlah 2 berurutan. Jadi kayak gini, untuk jumlah 2 berurutan ya. Tadi karena tidak ada jumlah 2 suku berurutan. Jadi kan sukunya itu apa? 2, 4, 6, 8, 10 ya kayaknya. Nah, kalau misalnya saya jumlah ini sama ini berapa? 6 ya. 6 itu sama nggak? Sama kayak ini nggak? Sama ya. Kalau misal saya buat ini sama nih di jumlah ya. Ini berarti 14. Nanti akan sama nih di sini. Ini 12 ini. Ya, nggak bisa dihapus lagi. Nggak bisa dihapus, sorry. Saya cari semua. Ini 10, ini 12, ini 14. Ada nggak yang sama? Ini sama dan seterusnya ya. Ini ya. Pasti dia akan sama terus. Terus sama. Berarti ini berarti bukan ya. Ini berarti salah karena harusnya ada. Oke, seperti itu. Jadi ya yang 4 pasti salah. Jadi clue-nya kalau misalnya 1 benar, 3 pasti benar. Terus 2-nya salah, 4 pasti salah. Tapi kalau misalnya 2-nya benar, 4 harus dicek. Nah, 4 benar apa salah nanti. Kalau misalnya benar berarti jawabannya E, kalau misalnya 4 salah berarti hasilnya yang A. Gitu. Itu cara cepat untuk menentukan opsi pilihan ganda yang seperti ini ya. Kita di download kayaknya. Kak, ini ada grupnya. Iya, benar ada grupnya ya, yang premiumnya. 2 aku nyari salah. Iya, benar 2 salah. Soal Genius ya. Saya soal ambil dari itu ya. Internet. Bisa referensi mana aja. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan hari ini disebutkan sampai sini ya. Mungkin bisa dilanjut untuk Kak Iksan ya. BTW, kakak alumni mana? Matematika UNJ. Kak, makasih Kak. Silakan Kak. Oke, buat tadi ada yang nanya di-upload ke YouTube apa enggak? Iya, nanti di-upload ya, di-uploadnya. Record-nya itu di-upload ke YouTube-nya paling kalau nggak Sabtu Minggu ya. Jadi nanti jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya biar nggak ketinggalan update-annya. Biar kalau ada update udah ada notifnya ya. Jangan lupa untuk follow IG Hore Digital juga untuk tahu jadwal kayak live teaching, quiz, slatsol, dan segala macam ya. Dan event-event terbaru dari Hore Digital. Jadi nanti buat yang joinnya telat atau yang tadi di awal udah join terus live karena ada acara, bisa dilihat recordnya di channel YouTube-nya. Terus juga tadi ada yang nanya ada grupnya apa enggak? Ya, ada grupnya banyak. Kita ada grup WA sama ada grup Telegram. Grup WA, grup belajar, grup diskusi di WA sama di Telegram ya. Grup binaan Bimbel Hore Digital.
Kalau mau join grupnya bisa aja DM IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Untuk nomor adminnya juga bisa dilihat di IG Hore Digital. Untuk link channel YouTube juga bisa dilihat di bio IG Hore Digital ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin kakak akhiri ya. Jangan lupa besok kita ada live teaching lagi. Kalau nggak salah ada live teaching sosiologi untuk UTBK Sosum. Sama nanti paling ada geografi juga kalau nggak salah. Ada geografi besok jadwalnya untuk yang Sosum ya. Karena yang Saintek udah dari minggu kemarin. Terus ada apa lagi yang ditanyakan? Mungkin udah semua ya. Jangan lupa kemarin kakak udah nge-share di grup ada latihan soal bahasa Inggris ya Quizizz, jangan lupa dikerjakan. Kalau yang nggak tahu link Quizizz-nya di mana bisa dilihat di IG Hore Digital ya, di Instastory-nya. Ada. Yang mau join ke grupnya juga bisa DM IG Hore Digital ya. Udah kakak akhiri karena waktunya udah sore, karena mungkin udah pada persiapan juga, ada yang udah mau waktunya berbuka. Kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.